Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari seminar manajemen keuangan, maklumnya maksudnya coba kalian perhatikan ruangan kelas ini sebentar gitu ya. Coba ini di shoot ya kursinya. Oke, gimana untuk semua teman-teman rekan-rekan semua ya, masih merindukan kursi ini tidak gitu ya. Ini agak maju sini Mas ya. Masih rindu nggak dengan suasana kelas yang seperti ini gitu ya? Rasa-rasanya sudah terlalu lama gitu. Saya juga sudah kangen dengan rekan-rekan semua. Biasanya mungkin ada Iwan, ada Wati, ada Budi, ada Siti gitu ya, yang dulu di depan-depan semua. Rasanya memang berbeda. Semoga saja pandemi ini cepat berlalu sehingga teman-teman mahasiswi semuanya bisa masuk ke kelas yang seperti ini lagi gitu ya. Oke, saya akan kembali ke materi ya. Ini adalah pertemuan ketiga. Kali ini saya tidak menggunakan live gitu ya, tidak menggunakan Zoom, tidak menggunakan Google Meet ya. Saya akan mencoba menerangkan tentang apa yang sudah saya mulai minggu kemarin. Jangan lupa teman-teman itu harus 10 judul nasional ya. Kemudian ada 1 judul internasional. Internasional. Nah, kita akan mencoba membahas satu persatu dari bab proposal. Ya, saya harap ini misalnya bab 1 sampai bab 2 hari ini semoga bisa selesai gitu ya. Bab 1 yang akan saya pentingkan adalah latar belakang. Pak, kenapa sih harus latar belakang gitu? Kenapa nggak latar muka saja yang biasanya dipoles gitu ya? Berbagai macam dokter kecantikan enggak lah ya. Kita lagi bahas proposal ya, tidak membahas kecantikan ya. Oke, latar belakang itu ini yang sering ditanyakan oleh penguji. Ya. Alasanmu opo? Alasannya apa memilih judul? Maka latar belakang itu yang pertama itu harus ada teori. Lalu harus ada research gap. Ya, research gap. Kemarin sudah saya terangkan. Harus ada fenomena. Ini penting. Gitu ya. Lalu yang harus dihindari oleh teman-teman kalimat yang sifatnya sudah umum. Kalau saya ngomong itu berbunga-bunga, contohnya misalnya begini, di latar belakang itu mahasiswa membuat kalimat perekonomian Indonesia yang semakin kompetitif ini menjadikan persaingan bisnis semakin tumbuh dan berkembang. Mas, Mbak, yang namanya perekonomian Indonesia yang kompetitif, perekonomian Indonesia yang berkembang, zamane sampean durung lahir sudah seperti itu. Itu artinya kalimat umum tidak usah disebutkan di latar belakang. Contoh gampangnya begini, kalau hujan turun tanahnya basah, lambok ora usah diinformasikan, yang seperti itu juga sudah diketahui oleh orangnya yang lain. Jadi hindari kalimat-kalimat misalnya pasar modal adalah pasar untuk mencari modal, oleh sebab itu perusahaan, itu juga kalimat umum, tidak usah dimasukkan di latar belakang. Latar belakang itu sebaiknya dimulai dari variabel Y ya, atau variabel endogen atau variabel yang dipentingkan dalam sebuah penelitian. Ini kita bicara latar belakang. Kemudian ada yang kadang-kala ada identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalah atau perurusan masalah. Jadi misalnya pengaruh struktur modal, judulnya misalnya, dan
saja, gitu ya. Maka identifikasi masalah di sini adalah mengidentifikasi nilai perusahaan, kira-kira semua faktor yang mempengaruhinya apa saja, ya, di samping struktur modal dan ukuran perusahaan. Berarti ini semua faktor, struktur modal, kemudian ukuran perusahaan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan. Ini identifikasi masalah. Kemudian yang kadang-kala dipentingkan lagi itu adalah tujuan penelitian. Ya. Ingat tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu dijelaskan secara parsial. Tujuan penelitian itu misalnya satu bunyinya untuk, ya, ini saya singkat tapi di proposal nggak boleh, untuk menguji dan menganalisis, ya, pengaruh struktur modal terhadap atau pada nilai perusahaan. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, untuk menguji dan menganalisis, ya, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Jangan tujuan penelitian itu untuk mengetahui. Kenapa? Orang membaca sudah tahu. Tapi tujuan kita itu diuji. Kemudian tidak selesai diuji, setelah diuji dianalisis. Ini makanya tujuan penelitian. Oke, untuk kebermanfaatan dan lain sebagainya saya tidak akan bahas itu, ya. Kemudian yang selanjutnya bab 2. Bab 2. Bab 2 itu sebenarnya dalam sebuah karya ilmiah itu terdiri dari apa yang disebut dengan theoretical model, kemudian ada yang disebut dengan empirical model. Nah, theoretical model yang ada di buku panduan skripsi itu menyajikan teori-teori yang relevan tapi tidak digambarkan. Nah, theoretical model itu berisi tentang pertama teori keuangan. Nah, teori keuangan ini yang disebut dengan grand theory. Contoh, kalau judulnya struktur modal, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, maka, ya, oke, saya koreksi sebentar. Kalau ini pada, maka di sini harus disamakan pada. Ya. Oke, kembali ke sini. Grand teori pengaruh struktur modal dan ukuran pada nilai perusahaan, maka grand teorinya bisa mengambil misalnya trade off teori. Ini harus di awal. Ini yang disebut dengan theoretical model. Pengertian, laporan keuangan dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak dipentingkan. Tinjauan pustaka atau referensi yang ada di bab 2 itu akan lebih bagus kalau menampilkan jurnal. Jurnal karya ilmiah itu adalah rujukan primer dari sebuah karya ilmiah. Kalau misalnya buku, skripsi dan lain sebagainya itu adalah rujukan sekunder. Oke, kita bicara tentang grand theory. Kemudian yang kedua adalah empirical model. Kalau di buku panduan itu namanya kerangka pikir. Kerangka pikir. Ya, kalau saya menyebutnya sebagai model penelitian. Nah, model penelitian ini, ya, model penelitian atau empirical model atau
disebut pula sebagai kerangka pikir itu adalah gambar ini variabel yang mau diteliti. Pak, kenapa gambarnya kok seperti ini? Gitu ya. Kenapa gambarnya nggak begini? Kenapa gambarnya nggak misalnya begini? Ini ya, ini ada ini seperti ini biar bagus. Kenapa kok ini seperti ini? Ya. Ini bukan kupat ya, persegi ya. Ini adalah kotak biasa ya, kotak biasa. Kenapa kok nggak gambarnya begini, gitu kan? Atau gambar-gambar lain gitu misalnya, atau misalnya gambar begini, kenapa? Kenapa Mas Mbak? Bentuk gambar ini menunjukkan variabelnya. Kalau variabel kuantitatif dia harus kotaknya begini. Nah, ini kuantitatif. Kalau kualitatif kotaknya begini. Jadi hati-hati, kotak pun menggambarkan dalam sebuah karya ilmiah itu simbol. Kalau ini kualitatif, kalau ini kuantitatif. Kemudian kenapa garisnya begini? Panahnya kok cuma satu? Karena ini menunjukkan regresi. Kenapa kalau panahnya dua? Ini namanya korelasi. Kowe karo pasanganmu misalnya gitu kan, itu korelasi karena panahnya dua arah. Karena kalau panahnya satu arah jenenge bertepuk sebelah tangan ora iso. Gitu ya. Ini namanya panah regresi. Nah, yang masuk di empirical model, maka empiris dari struktur modal ini adalah indikatornya. Struktur modal adalah variabel. Indikatornya bisa jadi adalah debt to equity ratio. Ini indikator. Ukuran perusahaan adalah variabel, indikatornya bisa jadi logaritma natural dari ukuran perusahaan, dari size. Nilai perusahaan adalah variabel, indikatornya bisa jadi adalah Tobin's T atau price book value atau yang lain. Ingat, di model penelitian itu yang ditampilkan adalah empirical model atau indikator dari variabel. Lalu bunyi hipotesisnya bagaimana, Pak? Bunyi hipotesis atau pernyataan hipotesisnya juga sama, menggunakan indikator. Misalnya, kalau there pada Tobits, maka bunyi hipotesisnya adalah pengaruh there terhadap Tobits adalah positif. Ya. Jadi bunyi pernyataan hipotesis ya, there berpengaruh positif terhadap Tobits, itu boleh. Jadi there bunyi hipotesisnya berarti jangan disingkat tapi ya, there berpengaruh positif terhadap atau pada Tobits atau terhadap Tobits P. Ini adalah bunyi pernyataan hipotesis. Nanti saya akan jelaskan kenapa bunyinya harus seperti ini. Kenapa tidak ini dihilangkan? Kenapa tidak ada istilah signifikan? Ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya setelah teman-teman mulai nyicil membuat proposal. Dan saya harap dosbing sudah diperoleh. Kalau belum, coba tanyakan ke pengelola. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.